Halo, kembali lagi di channel Share Your Story. Sebenarnya gak tahu sih mau bahas apa di video pertama ini, tapi kayaknya bakalan jadi video yang random banget deh ceritanya. Aduh, sorry juga ya kalau ada suara-suara yang masuk gitu ke mikrofon. Oh iya, gimana nih hari kalian semua? Baik-baik aja gak sih? Ya, gak bisa dipungkiri sih sebenarnya. Jadi kayak antara baik-baik saja sama pura-pura baik-baik aja itu emang beda tipis. Mungkin kalimatnya sama tapi perasaannya aja kali ya yang beda. Oh iya, mau cerita. Jadi tentang share hari ini, kayak gue lagi seneng banget. Gue bisa ngungkapin apa yang gue mau. Gue bisa menjadi diri gue sendiri lagi sekarang. Gue bisa bangkit lagi. Gue bisa senyum lagi. Gue bisa tertawa lepas lagi. Walaupun kayaknya emang belum sepenuhnya. Tapi gak apa-apa. Tetap di dalam hati, di dalam jiwa, di dalam pikiran kayak apapun yang terjadi, apapun yang udah terjadi, belum terjadi, akan terjadi. I always trust. Kayak gue selalu percaya apapun itu yang Tuhan beri, apapun itu yang Tuhan kasih, yang Tuhan sudah hendaki, itu emang yang terbaik buat kita. Bukannya kita sendiri yang menghendaki, tapi atas izinnya. Oh iya, kayaknya mau cerita tentang pertemanan deh. Antara kenyamanan sama apa ya? Antara kenyamanan sama perbedaan rasa nyaman itu sendiri. Kalian pernah dengar gak sih? Ada kadang teman-teman kalian kah atau siapapun itu kayak ngomong, gue temen tuh banyak, tapi kenapa ya gak ada satupun yang bisa gue andelin. No, bukannya andelin tuh ibaratnya kita bisa manfaatin, bukan. Tapi kayak misalnya dia gak bisa bikin hidup kita cheer up, dia gak bisa bikin hidup kita semangat kayak gitu. Jadi kayak banyak kan kadang ya, teman-teman aku tuh juga kadang suka ngomong gitu, gue punya temen banyak tapi satupun gak ada yang bisa bikin gue nyaman, satupun gak ada yang bisa bikin gue udahlah tenang, dunia tuh gak perlu dipikirin kayak gitu. Jadi gak ada satupun temen yang benar-benar bisa gue pegang nih. Tapi mungkin ya ada beberapa orang yang lagi konflik sama temennya, lagi berdebat sama temennya, bertengkar dari mungkin ada yang tahun ke tahun, bulan ke bulan, hari ke hari baru bertengkarnya. Kayak ngerasa ada yang hilang gitu. Ya, gue juga pernah ngerasain itu. Gue kehilangan sosok sahabat-sahabat. No, gue nggak mikir mereka tuh sebenarnya sahabat. Jadi kayak gue mikirnya mereka adalah diri gue sendiri dan diri gue sendiri adalah mereka. Bukannya bergantung ya, beda cerita sama bergantung. Jadi kayak apa ya, imunisi gitu. Kayak kalau nggak ada mereka kayaknya hampa deh. Kalau nggak main sama mereka kayaknya gue belum ngerasa puas deh di jiwa. Mungkin ada beberapa yang kayak keluar masuk gitu pertemanan yang lain, orang-orang yang lain, bukan si orang yang benar-benar kita nyaman ini gitu. Kayak ngerasa ada yang beda gitu. Enggak, emang nih orang seru sih, tapi gue gak nyaman sama dia, kayak gitu. Ada kan ya kadang kita nemuin kayak gitu.
orangnya seru, orangnya asik, tapi gue nggak nyaman. Gimana dong? Mungkin orangnya berandal, bisa dibilang. Oh sorry, terlalu kasar ya kalau berandal. Jadi kayak apa ya, ibaratnya tuh mungkin orangnya apa sih bahasanya tuh, kayak orang nggak jelas gitu temennya. Cuma asik gitu, nyaman kitanya, kayak apapun momen yang kita lagi alamin, mereka cocok-cocok aja gitu, match aja gitu, masuk ke dalam cerita kita gitu. Jadinya kayak kalau gue mau cerita tentang sedih, ya dia masuk, akan membawa lu ke hal yang lebih apa ya, lebih hilang lah gitu sedihnya. Nah, kalau kita lagi senang, dia juga pun senang gitu. Lelucon kah, komedi kah, cerita-cerita lucu kayak gitu kan. Pokoknya pada intinya di cerita ini gue pernah kehilangan sosok temen yang gue bisa bilang gue sama dia kayak soulmate. Kayak aduh, pokoknya kalau nggak main sama dia, diri masih lemas lah gitu, kayak nggak berdaya gitu. Jadi kayak lebay sih jatuhnya, kayak bucin temen sih dibilangnya, tapi nggak bucin yang kayak gimana banget. Maksudnya tuh kita satu sama lain saling membutuhkan kayak gitu. Jadi gini, gue pernah waktu itu kan berantem gitu ya, berdebat, terus ngomong gitu dalam diri sama Allah, mungkin gak ya pertengkaran ini selesai. Cukup lama waktu itu, hampir setengah tahun ributnya, berantemnya, nggak saling kontak, nggak ngomong ini itu. Biasanya kita belanja bareng, shopping bareng, apapun itu bareng, salon bareng, ini itu bareng gitu kan ya. Ini tuh nggak sama sekali. Emang statusnya udah beda. Yang gue nya udah nikah dan teman gue nya ini belum gitu. Jadi kayak dia masih have fun sama kehidupan sendirinya gitu, belum nikahnya, belum berstatusnya. Dan gue juga udah have fun sama status gue, walaupun gak bisa dipungkiri juga kalau dia ternyata masih butuh gue dan gue masih butuh dia untuk cerita kayak gitu. Terus kayak di situ gue ngerasa, aduh bener-bener kayaknya gue salah banget gitu. Ada salah satu ciri atau kayak gak tahu, perasaan gitu aja random, kayaknya gue deh yang salah. Enggak, dia gak salah deh, kayaknya gue yang salah gitu. Kayak lebih nyalain diri sendiri, tau gak sih? Saking gue butuh sosok yang kayak gitunya gitu, yang nyamannya gitu. Waktu itu nama dia Ndut. Bukannya waktu itu sih, tapi sampai sekarang pun nama dia masih Ndut. Gue gak tahu itu julukan dari mana, tapi yang jelas pertama kali gue kenal dia udah ada panggilannya sendiri ya. Biasa dipanggil sama yang lain sih Ndut. Dan satu lagi Risha. Ya emang temen lama sih, tapi seneng aja temenan sama mereka. Dua orang yang menurut gue punya auranya tersendiri, punya kedewasaannya masing-masing, punya apa ya, punya sisi baik dan negatifnya masing-masing, punya karakternya masing-masing, punya ciri khasnya masing-masing. Jadi kalau si Risha yang kayak gini, si Endut yang kayak gitu. Jadi kayak dua orang ini gue bisa bilang kalau mereka match sama diri gue, mereka match sama kehidupan gue, mereka match sama misi jiwa gue gitu. Mungkin kalian juga di sana nemuin lah ya teman yang kayak gitu. Iya nih, misalkan gue juga ngerasain teman gue banyak, tapi satu pun kayaknya nggak ada yang bikin gue match, nggak ada yang bikin gue ngerasa nyaman, aman gitu, sama kayak yang lo bilang kayak gitu. So di lanjutan kedua ceritanya,